Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5251. Kematian Tetua Sidu sekarang terkenal di seluruh Jinling. 5 dari 6 keluarga tersembunyi lainnya, serta sekte Jinling Joiner, serta banyak keluarga kaya Jinling. Semuanya siap untuk datang ke pemakaman Sidu Lao. Harvey York berkata ringan. Lalu apa? Araceli Hoffman juga tahu tentang itu. Suara Alexa Joiner agak aneh. Dia memutuskan untuk datang dan melihat Sidu tua secara langsung. Keluarga Jinling Hoffman telah menyiapkan hadiah kertas yang murah hati. Dan tim mungkin akan tiba di kemudi utama desa Tianmen dalam waktu kurang dari setengah hari. Harvey York langsung mengernyit. Orang luar tidak mengetahuinya. Tetapi dia tahu betul bahwa hubungan antara keluarga Jinling Hoffman dan 6 keluarga tersembunyi tidak cocok. Ketika Javier Sidu meninggal, Araceli Hoffman tidak pergi untuk merayakannya selama 7 hari 7 malam. Dan dia datang untuk membayar pemakamannya. Obat apa yang dijual di labu ini? Apakah Anda yakin Araceli Hoffman akan memimpin? Harvey York membuka video di telepon dan menatap Alexa Joiner dengan alis berkerut. Setelah begitu banyak hal, bukankah seharusnya dia mendapat pelajaran? Kamu masih berani tampil di depanku. Apakah dia tidak takut aku akan menamparnya sampai mati? Juga, bahkan jika kamu melakukan ini untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi, tidakkah cukup membiarkan anggota keluarga Hoffman lainnya datang dan berkunjung? Dia datang ke sini khusus untuk berada dalam bahaya. Apa yang dia coba lakukan? Untuk tujuan apa? Alexa Joiner berpikir sejenak dan berkata, jika tebakanku benar, dia seharusnya mencoba menyuap hati Jinling. Sekarang sekte Jinling Joiner kami adalah sepotong besi. Dan tidak ada yang bisa campur tangan. Di bawah premis besar seperti itu, jika 6 keluarga tersembunyi berada dalam kelompok dengan kami, sekte Jinling Joiner, saya khawatir keluarga Hoffman harus khawatir. Dia datang ke sini kali ini. Mungkin dia ingin memiliki sedikit kelembutan dalam pikirannya untuk melihat apakah dia bisa membagi 6 keluarga yang tersembunyi dan menenangkan situasi di Jinling. Harvey York berkata ringan. Saya tidak percaya dia tidak tahu apa yang saya lakukan di kemudi utama. Dalam keadaan seperti ini, beraninya dia datang. Alexa Joiner tersenyum dan berkata, menurut informasi yang saya dapatkan, Demeter Ruelas dan Adam Chow bukanlah orang baik. Tetapi mereka masih melakukan banyak hal dengan baik. Menurut instruksi Anda, mereka tidak mengungkapkan peran utama Anda dalam masalah ini. Dan mereka juga memblokir semua berita tentang Anda. Tuan Muda York, sekarang dalam persepsi dunia luar. Kali ini adalah kembalinya Pangeran Sidu. Dia tidak hanya membunuh Bastian Patel, tetapi dia juga menduduki kursi pemilik pintu. Sekarang Pangeran Sidu berada di Jinling. Dia telah menjadi sosok yang sangat populer. Seharusnya normal jika Araceli Hoffman ingin menjatuhkannya dan membiarkannya bergabung dengan kampnya. Bagaimanapun, dalam kognisi Araceli Hoffman, hanya ada kepentingan abadi dan tidak ada teman abadi. Jika kamu bisa memenangkan Pangeran Sidu, mungkin dia akan bisa membelah tong besi Jinling sekaligus. Harvey York tertawa dan berkata, menghadiri pemakaman dapat membuat nama baik baginya sebagai putra tertua dari keluarga Hoffman. Cobalah untuk menghubungi Pangeran Sidu. Kamu tidak hanya akan dapat mengetahui kebenaran insiden desa Tianmen, tetapi mungkin kamu akan menemukan penolong yang sempurna untuk membantunya menjaga Jinling. Hanya dapat dikatakan bahwa kita semua meremehkan tuan muda keluarga Hoffman ini. Saya pikir dia telah berhenti selama beberapa hari. Tetapi dia telah bersiap sepanjang waktu.
Aku hanya tidak tahu. Selain keluarga Hoffman-nya, apalagi yang dia persiapkan untuk mengejutkan kita. Alexa Joyner mengerutkan kening sejenak. Dan kemudian perlahan berkata, saya menduga itu. Penduduk pulau. Bab 5252. Berita bahwa 7 orang pertama Javier Sidu akan dikuburkan dalam sebuah upacara akbar menyebar. Dan seluruh Jinling terguncang. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 6 keluarga tersembunyi, keluarga Sidu selalu memiliki reputasi yang baik di Jinling. Selama bertahun-tahun, Javier Sidu tidak hanya menjaga ketertiban sungai dan danau di Jinling, tetapi juga membuat orang-orang di sungai dan danau tidak berani mengganggu orang biasa dan keluarga kaya sesuka hati. Bagi banyak orang, Javier Sidu adalah santo pelindung Jinling. Namun kini Patronus meninggal karena ketidakadilan yang tidak adil, yang sangat mengejutkan baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya, berita tentang naiknya Pangeran Sidu juga menyentuh saraf banyak orang. Karena Pangeran Sidu menjadi kepala desa Tianmen, tanah suci seni bela diri, status keluarga Sidu di Jinling juga naik. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama Pangeran Sidu bersedia, dia memiliki kesempatan tertentu untuk mengubah situasi Jinling menjadi konfrontasi berkaki tiga. Tetapi jika Pangeran Sidu terus berdiri di sisi sekte penggabung Jinling, maka keluarga Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas mungkin akan dikalahkan dalam perjuangan. Oleh karena itu, banyak keluarga kaya di Jinling mengirim perwakilan untuk menyaksikan upacara tersebut. Untuk sesaat, seluruh kemudi menjadi sangat hidup. Kepala desa Tianmen yang baru saja mengalami pergantian kekuasaan tiba-tiba menjadi tegang kembali. Karena semua orang yang datang untuk menonton upacara tersebut berasal dari keluarga kaya di Jinling. Kecelakaan apapun kemungkinan akan terus memengaruhi pola desa Tianmen. Rumah leluhur Sidu. Harvey York bersandar di kursi taisi. Dan sambil melihat kolam ikan di depannya, dia meminum Wesley Klongjing yang luar biasa. Setelah beberapa saat, ada suara langkah kaki di sampingnya. Tuan Muda York, suara hormat Pangeran Sidu datang. Dan pada saat yang sama dia berjalan ke sisi Harvey York dan menambahkan air panas ke mangkuk Harvey York dengan tangannya sendiri. Harvey York melirik Pangeran Sidu dan berkata, kamu sekarang adalah kepala tanah suci seni bela diri, penguasa satu sekte. Jika seseorang melihatmu membuat teh untukku, apakah kamu akan kehilangan identitasmu? Pangeran Sidu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, Anda bercanda. Tanpamu, tidak hanya ketidakadilan ayahku tidak akan terhapuskan, tetapi hidupku kemungkinan besar akan hilang. Belum lagi hal berpangkat tinggi. Aku tidak pernah berani memikirkannya di masa lalu. Di depan orang lain, saya adalah kepala desa Tianmen. Dan di depan Tuan Muda York, saya masih junior. Harvey York sedikit mengangguk dan berkata dengan ringan. Buku yang saya berikan kepada Anda, perhatikan baik-baik. Ingat untuk menghilangkan kalimat ke-9 dari setiap paragraf di dalamnya. Itu adalah metode tinju Tianmen yang Anda impikan di desa Tianmen, dengan pelatihan internal dan eksternal. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi generasi dewa perang, bukan masalah besar untuk menjadi generasi tentara. Lagi pula, ini sudah menjadi generasi master sekte. Jadi aku tidak bisa main-main seperti sebelumnya, kan? Mendengar kata-kata Harvey York, Pangeran Sidu sedikit mengangguk dan berkata, Tuan Muda York, jangan khawatir. Saya akan pergi dan melihat baik-baik. Dan saya bisa berjanji bahwa mulai sekarang hingga masa depan, Desa Tianmen kita akan selalu menjadi Desa Tianmen milik Master York. Kita, Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikan Pangeran Sidu dari melanjutkan berbicara. Dan kemudian berkata dengan ringan, saya mengerti apa yang Anda maksud. Tetapi kata-kata ini tidak perlu diucapkan. Beberapa hal diam-diam.
dan tidak ada artinya untuk mengatakannya. Mengatakan kebenaran. Mengapa kamu tidak pergi untuk menyambut tamu-tamu terhormat dari Jinling hari ini? Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Pangeran Sidu tersenyum dan berkata, saya datang ke sini khusus untuk mengundang Tuan Muda York untuk memimpin. Bagaimanapun, besok adalah pemakaman ayahku. Sekarang ada begitu banyak orang di sini. Aku khawatir akan ada masalah lain. Harvey York sedikit mengangguk, dan mengerti apa yang dimaksud Pangeran Sidu. Tiba-tiba, dia mungkin tidak bisa membuat perintah dan larangan di desa Tianmen. Membiarkan Harvey York memimpin juga sama dengan mempertahankan otoritas master sektenya pada kesempatan resmi pertama. Bab 5253. Seperti yang dilakukan orang-orang baik sampai akhir. Kirim Buddha ke barat. Harvey York tidak menolak undangan Pangeran Sidu. Tetapi setelah berganti mantel, dia berangkat bersamanya ke pintu masuk gerbang gunung di kemudi utama desa Tianmen. Sepanjang jalan, Pangeran Sidu sudah memberi tahu Harvey York tentang pria besar yang muncul kali ini. Saat ini, mereka akan menjemput delegasi 6 keluarga tersembunyi yang dipimpin oleh Vernei Huo dari keluarga Huo yang tertutup. Di antara generasi tua dari 6 keluarga tersembunyi, Vernei Huo saat ini adalah orang yang paling cocok untuk memimpin tim untuk menghadiri pemakaman semacam itu. Adapun para tetua dari keluarga tersembunyi lainnya, mereka tidak pantas atau tidak nyaman. Bagi Vernei Huo, Harvey York juga sangat menghormatinya. Lagi pula, dia datang untuk mengirim Javier Sidu tumpangan. Sampai batas tertentu, itu sudah banyak wajah. Jika tidak, raja seperti dia di Jalan Jinling tidak akan meninggalkan kota Jinling dengan mudah. Lagi pula, musuhnya tidak terhitung jumlahnya, dan tidak aman untuk meninggalkan base camp-nya. Dan untuk perjalanan kali ini, Vernei Huo juga melakukan persiapan yang matang. Vernei Huo, yang tidak terlalu percaya pada desa Tianmen, secara langsung mengatur agar sejumlah besar orang tiba di kemudi utama lebih cepat dari jadwal. Jadi ketika Harvey York dan Pangeran Sidu turun dari mobil, selain murid-murid desa Tianmen, ada lebih banyak penjaga dari 6 keluarga tersembunyi. Beberapa penjaga ini tampak familiar bagi Harvey York. Setelah mereka dengan hormat memberi hormat kepada Harvey York dan Pangeran Sidu, mereka melanjutkan tugas mereka. Harvey York dan Pangeran Sidu berjalan ke pintu masuk gerbang gunung dan melihat ke jalan tidak jauh, dan segera melihat konvoi kendaraan off-road muncul. Di atas kendaraan off-road ini, Anda dapat melihat orang-orang besar berjas dengan senjata. Setelah mobil stabil, orang-orang berjas turun lebih dulu, menatap sekeliling dengan waspada. Setelah itu, lebih dari selusin master seni bela diri muncul. Hal berikutnya yang muncul adalah delegasi dari 6 dunia tersembunyi. Tidak banyak orang, hanya sekitar 10 orang. Vernei Huo dan Damian Huo dari keluarga Huo yang tersembunyi. William Heath dari keluarga kerajaan yang tersembunyi. Santiago Luo dari keluarga Luo yang tersembunyi. Danila Joyner dari keluarga Joyner yang tersembunyi. Lisandro Parada dari keluarga Parada yang tersembunyi. Orang-orang ini semua adalah teman lama Harvey York. Dan ada beberapa senior yang lebih senior dari Pangeran Sidu. Tidak heran Pangeran Sidu tahu bahwa dia tidak bisa menahan adegan itu. Jadi dia harus menyatukan Harvey York. Semuanya. Lama tidak bertemu. Harvey York tersenyum kecil. Sudah kerja keras di sepanjang jalan. Tuan Muda York, Anda telah bekerja keras. Vernei Huo mengangguk. Sayang sekali Anda mengambil waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menerima kami begitu keras. Santiago Luo tertawa dan berkata, Harvey York adalah saudaraku sendiri. Jadi aku tidak akan sopan padanya. Danila Joyner melirik Harvey York dengan ekspresi yang menatap bajingan itu. Harvey York terdiam.
Dan aku tidak pernah memarahimu. Lisandro Parada berkata dari samping. Saudara York, jangan melihat Danila Joyner menatapmu sepanjang waktu. Bahkan, dia paling mengkhawatirkan keselamatanmu akhir-akhir ini. Karena kamu tidak mengiriminya pesan. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan beberapa teks yang diturunkan dari keluarga Joyner yang lama. Jika kamu mengabaikannya lagi, keluarga tua Joyner akan bangkrut. Tapi itu salahmu. Mendengar kata-kata Lisandro Parada, tawa ramah meledak dari sekeliling. Semua orang adalah teman lama. Berbicara dan tertawa dapat dianggap mengurangi kesedihan pemakaman Javier Sidu. Pangeran Sidu juga tersenyum, melangkah maju dan berkata, kalian semua adalah teman lama. Jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat yang aku atur untuk tinggal dulu. Set. Pada saat ini, suara angin kencang datang. Dan saya melihat sosok di sudut yang gelap. Saya tidak tahu kapan. Dia mematahkan tanah di tanah. Mengangkat panah-panah di tangannya. Dan menarik pelatuk ke arah Vernei Huo. Bab 5254. Bang bang bang. Melihat adegan ini, ekspresi para penjaga di sekitar semuanya berubah. Dan kemudian mereka membuka pengaman senjata api tanpa ragu-ragu. Dan menarik pelatuknya ke arah itu. Pada saat yang sama, semua master seni bela diri dari masing-masing keluarga tersebar secara langsung, melindungi Vernei Huo dan yang lainnya. Harvey York sedikit mengernyit dan melihat pemandangan ini. Orang yang menembak seharusnya bersembunyi di tanah selama lebih dari 24 jam. Bersembunyi begitu lama, hanya untuk menembakkan panah seperti itu. Membunuh Vernei Huo begitu penting. Ledakan. Sebelum Harvey York selesai berpikir, dia mendengar ledakan besar. Peluru timah mengenai baut tembakan, yang meledak hampir seketika. Jelas, jika jatuh ke kerumunan, setidaknya akan membawa banyak korban. Senjata tersembunyi pulau. Harvey York sedikit mengernyit. Bodoh. Melihat panah-panahnya tidak mengenai sasaran, si pembunuh berguling di tempat pada saat itu, memperlihatkan senjata api C4 yang diikatkan ke tubuhnya. Segera setelah itu, saya melihat bahwa dia mengabaikannya dan bergegas menuju ke arah di mana Vernei Huo dan yang lainnya berada. Tepat sebelum dia bisa mendekat, dia langsung dipukuli kesaringan oleh senjata api yang padat. Ledakan, senjata api C4 meledak, dan gelombang suara besar menyebar. Dan daging dan darah terbang kemana-mana. Serangan ini tidak hanya menunjukkan keganasan lawan, tetapi juga memperjelas bahwa kendali Pangeran Sidu atas desa Tianmen tidak cukup ketat. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menyelinap masuk pada saat kritis seperti itu? Sama seperti Harvey York mengerutkan kening. Dia melihat banyak sosok dalam pakaian malam tiba-tiba muncul di bayang-bayang rumput dan pepohonan di sekitarnya. Mereka sepertinya bisa menyatu dengan bayangan bangunan, dan dengan cepat mendekati arah ini. Harvey York mengerutkan kening lagi dan bergumam, Pulau Ninja. Bang bang bang, tidak perlu baginya untuk menembak. Pada saat ini ada suara senjata penembak jitu. Sebelum selusin ninja pulau ini mencapai hasil apapun, mereka sudah berubah menjadi mayat dan merosot ke tanah. Segera setelah itu, di ketinggian komando, beberapa mayat dijatuhkan oleh master seni bela diri, yang seharusnya penembak jitu diatur oleh pihak lain. Melihat pemandangan yang apik ini, mata Harvey York menjadi dalam, karena orang yang menembak bukan dari Pangeran Sidu, tapi hampir semuanya dari keluarga tersembunyi lainnya. Melihat ekspresi serius di wajah Harvey York, Vernei Huo datang, menepuk bahu Harvey York, tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, mari kita bicara sambil berjalan. Ini baik. Harvey York melambai untuk menunjukkan kepada Pangeran Sidu untuk menyelesaikan masalah berikut.
Tetapi dia berjalan beberapa langkah lebih cepat dan berjalan berdampingan dengan Vernei Huo. Vernei Huo menyalakan cerutu tipis sambil berjalan. Dan setelah menghirup beberapa isapan, dia berkata dengan ringan, "Saya memiliki peta topografi kemudi utama desa Tianmen, termasuk beberapa peta jalan rahasia, yang semuanya sebelum Lao Sidu. Untuk saya, sebelum Lao Sidu memimpin, dia tampaknya telah mengantisipasi bahwa hidup dan matinya sendiri tidak dapat diprediksi, sehingga dia dapat dianggap siap menghadapi hari hujan." Sambil berbicara, Vernei Huo mengeluarkan buku catatan kecil yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York mengambil beberapa pandangan dan tidak mengatakan apa-apa. Vernei Huo melanjutkan, "Kali ini, pemakaman 7 pertama Lao Sidu, pada tingkat tertentu, bukan hanya perebutan kekuasaan di desa Tianmen, tetapi juga pengocokan situasi di Jinling, sehingga tidak ditakdirkan untuk damai. Aku mendengar desas-desus bahwa Araceli Hoffman bekerja sama dengan Aula Panjang Umur dan orang-orang di pulau kali ini. Tujuannya adalah untuk membiarkan tokoh inti dari 6 keluarga tersembunyi kita dan Sekte Jinling Joiner dibawa ke desa Tianmen." Bab 5255. Kemudian, Jinling sepenuhnya jatuh ke tangan keluarga Hoffman dan ke tangan Araceli Hoffman-nya. Vernei Huo mengucapkan kata-kata yang menghancurkan bumi dengan ekspresi datar. Sampai batas tertentu, pertempuran menentukan yang seharusnya terjadi di Jinling diadakan di pemakaman ini lebih cepat dari jadwal. Awalnya, tidak ada peluang sukses besar untuk 6 keluarga tersembunyi kami dan Sekte Jinling Joiner. Tetapi karena kehadiran Anda, Tuan Muda York, peluang kami untuk menang setidaknya 50%. Harvey York tersenyum dan tidak menjawab. Sejak saat dia muncul, situasi di Jinling ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Bagaimanapun, dia datang dengan Aula Panjang Umur. Hanya saja Vernei Huo sebenarnya tahu tentang Hall of Longevity, yang membuat orang merasa sedikit terkejut. Vernei Huo menghembuskan cincin asap dan melanjutkan, "Jadi, kali ini Araceli Hoffman menembak saat ini. Ini bukan untuk kami, melainkan untuk Anda, Brother York. Kamu telah menjadi duri di mata Araceli Hoffman dan duri dalam dagingmu untuk semua tindakanmu di Jinling. Sekarang kesempatannya sangat langka untuk menyelesaikan kami dan menyelesaikanmu. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya." Harvey York memikirkannya dan berkata, "Bukankah Araceli Hoffman datang untuk memenangkan kita dan membagi pikiran kita?" "Iya dan tidak." Vernei Huo menghela nafas. "Serangan ini sebenarnya adalah sinyal. Jika dia ingin memecah belah dan memenangkan kita, tidak akan pernah ada serangan seperti itu. Tapi sekarang, tidak hanya ada serangan ini, tetapi identitas penduduk pulau sebagai kaki tangannya telah terungkap. Ini adalah penolakan Araceli Hoffman untuk memberikan dirinya jalan keluar sama sekali. Dan dia ingin tinggal bersama kita selamanya." Harvey York terdiam beberapa saat, dan berkata dengan ringan, "Araceli Hoffman sangat percaya diri. Bisakah dia menyelesaikan kita? Hanya mengandalkan dia, atau bahkan orang-orang dari negara pulau dan Aula Panjang Umur, mungkin tidak bisa mendapatkan kita. Tapi Saudara York, jangan lupakan itu. Dalam legenda, Araceli Hoffman memiliki salah satu pembantu terbesar dari Wolsing. Meskipun dia tidak pernah membuat penampilan resmi dan tidak pernah muncul, tapi setiap gerakannya pasti bisa mempengaruhi seluruh situasi Jinling. Bahkan salah satu tindakan kecilnya, dukungan terbesar 6 keluarga kami yang tersembunyi. Keluarga Parada harus meninggalkan Jinling, yang telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Jadi, kali ini, Araceli Hoffman pasti datang dengan persiapan." Harvey York berkata dengan ringan, "Siapa yang kamu bicarakan?" Vernei Huo menarik napas dalam-dalam.
Dan setelah terdiam lama, dia perlahan berkata, kepala 10 keluarga teratas. Putra tertua. Keluarga leduk di Walsing. Jonathan leduk keluarga leduk. Harvey York menghela napas. Satu hal yang harus kita cari tahu adalah apakah keluarga leduk atau Jonathan leduk yang menembak. Jika itu keluarga leduk, semuanya akan merepotkan. Verney Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan keluarga leduk. Jika itu adalah keluarga leduk, mengapa kamu memainkan trik seperti itu untuk memindahkan Penatua Parada dari Jinling? Yang menembak 80% adalah putra sulung keluarga leduk, Jonathan leduk. Harvey York berkata ringan. Apa tujuannya? Mata Verney Huo dalam. Dia melihat ke arah Walsing. Dan berkata perlahan. Sejak zaman kuno. Jika Anda ingin memasuki Istana Timur, Anda perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jinling telah menjadi tanah surga sejak zaman kuno. Harimau ada di piring naga. Dan energi ungu datang dari timur. Jika Jonathan leduk bisa mengendalikan Jinling, maka kekuatannya akan lebih tinggi lagi. Pada saat itu, berapa banyak orang yang dapat memblokir posisinya di Istana Timur? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.